Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kasiman Channel. Kasiman Channel kali ini seperti biasa ya, jalan-jalan atau napak tilas di jejak leluhur kita yang berada di bumi Nusantara ini. Dan para pecinta wisata religi atau makam-makam aulia atau makam-makam para wali atau penyebar agama Islam yang berada di bumi Indonesia ini. Kali ini saya berkesempatan berziarah ya. Berziarah ke sebuah makam yang berada di Gunung Pring, Muntilan, Magelang ya. Kali ini saya berziarah di makam yang dikenal dengan makam Aulia atau makam Singosari atau makam Kiai Raden Santri, dan ada juga yang mengenalnya dengan makam Kiai Dalhar. Di kota Muntilan terdapat salah satu bukti jejak peninggalan perkembangan Islam di kota ini. Makam Gunung Pring menjadi sebutan yang sudah terkenal bagi kalangan peziarah di Jawa Tengah. Di sebuah bukit dengan ketinggian kurang lebih 400 mil di permukaan laut. Ini sebagai makam dari Pangeran Singosari atau Singasari ya, atau yang dikenal dengan Kiai Raden Santri. Sesuai dengan namanya Gunung Pring, kata pring berarti bambu, tepat jika disebut begitu karena di tempat ini itu banyak ditumbuhi bambu sampai sekarang. Lokasi makam sangat mudah ditemui dengan ketinggian yang mencolok. Menurut sejarah, Pangeran Singosari atau Singasari atau Kiai Raden Santri adalah salah satu putra Ki Ageng Pemanahan, pendiri kerajaan Mataram Islam, yang menjadikan berbeda, yakni Kiai Raden Santri lebih memilih menyebarkan Islam hingga pelosok daerah di Jawa Tengah. Sedangkan saudaranya Panembahan Senopati yang meneruskan tahta kerajaan. Menurut pengurus Yayasan Puralaya Kiai Raden Santri, Murtado, awalnya Kiai Raden Santri belajar mengaji atau nyantri, kemudian berpindah-pindah di Jawa Tengah untuk menyebarkan agama atau ajaran Islam. Akhirnya sang pangeran menetap di Gunung Pring yang kemudian menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di kawasan Muntilan. Untuk menuju makam Kiai Raden Santri, serupa jika kita mengunjungi makam raja-raja di Imogiri, harus mendaki deretan tangga untuk menuju makam utama. Dan sepanjang setengah kilometer di kanan kiri terdapat kios-kios pedagang barang yang dijajakan mulai dari pakaian, perlengkapan ibadah, oleh-oleh, ada juga alat-alat pertanian,
dan tempat-tempat makan atau untuk beristirahat. Di ujung deretan tangga terdapat sebuah bangunan utama seperti kompleks musola. Makam utama terletak di belakang musola dengan tulisan Makam Aulia Pangeran Singosari atau yang dikenal dengan Kiai Raden Santri di papan berwarna kuning emas. Dalam cungkup itu pun terdapat makam keturunan Kiai Raden Santri. Pada bulan Safar, jumlah peziarah akan meningkat drastis, bahkan ratusan sampai ribuan. Kata Murtado, hal ini menjadi usaha penginapan murah sangat terdapat di sekitar makam Gunung Pring ini. Tidak jarang peziarah yang datang menggunakan alat transportasi seperti bus dari daerah luar Kabupaten Magelang, bahkan dari kabupaten yang lain, atau bahkan ada yang dari luar Pulau Jawa. Tapi tidak usah takut karena lokasi parkiran yang disediakan cukup lega. Bahkan lokasinya juga strategis, enak buat tongkrongan juga. Selain itu juga saat sadranan dan haul Kiai Raden Santri juga menjadi agenda rutin bagi peziarah. Acara sendiri diisi dengan doa bersama dan sedekah. Karena memiliki hubungan dekat dengan Keraton Yogyakarta, maka makam tersebut masuk dalam wewengkon kagungan dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Fakta lain di Gunung Pring ini merupakan daerah pendidikan. Hal ini karena banyak terdapat sekolah-sekolah dengan basis keagamaan. Selain itu, di desa Gunung Pring juga memiliki pesantren yang terkenal dengan nama Pondok Pesantren Darussalam Watu Congol. Pondok Pesantren Watu Congol adalah pesantren salaf yang sudah sangat tua. Di tempat ini juga ada makam aulia ya, makam wali seperti Kiai Haji Nahrawi Dalhar Watu Congol atau yang dikenal dengan Kiai Dalhar. Jadi lokasi makamnya itu masih satu komplek dengan Kiai Raden Santri ya. Ulama asal daerah Kabupaten Magelang yang terkenal salah satunya Kiai Nahrawi Dalhar Watu Congol. Ia seorang musyrik tarekat Sadiriyah. Kesalehan dan karomahnya dikenal luas. Inilah kisah selengkapnya. Kiai Dalhar seorang ulama yang memiliki pengaruh besar di berkarisma. Tidak salah bila kemudian Kiai Dalhar demikian populer di kalangan Magelang dan sekitarnya. Kiai Dalhar lahir di kompleks Darussalam Watu Congol, Muntilan, Kabupaten Magelang pada 10 Syawal 1286H atau 12 Januari 1870 Masehi. Nama asli Kiai Dalhar yang diberikan oleh ayahnya adalah
Nahrawi, ayahnya bernama Abdurrahman bin Abdurrauf bin Hasan Tugu, dan Kiai Abdurrauf dikenal salah satu panglima pangeran Diponegoro. Kiai Dalhar yang disebut tersambung pada Raja Mataram Amangkurat III. Sejak kecil memperoleh pendidikan ilmu pengetahuan agama di lingkungan pondok pesantren Watu Congol yang didirikan ayahnya Abdurrahman. Menginjak remaja, Dalhar Nahrawi usia 13 tahun tidak belajar di pondok milik ayahnya, namun ia justru belajar ilmu pengetahuan agama pada Mbah Kiai Madhus Hul di Duku Bawang, Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Magelang. Jadi asal usul nama Dalhar pada nama Nahrawi Dalhar konon kabarnya diperoleh saat menunggingkan ibadah haji di Mekah. Nama Dalhar diberikan oleh Syaikh Sayyid Muhammad Badarul Al-Hasani hingga dikenal Nahrawi Dalhar. Kiai Dalhar bisa sampai pergi ke Mekah menurut cerita berawal dari Muhammad Al-Jilani Al-Hasani yang ingin belajar di kota itu. Dari sinilah akhirnya Kiai Dalhar menemani Al-Jilani melakukan perjalanan ke Mekah selama 3 bulan. Setelah 3 bulan belajar di Mekah, Al-Jilani kembali ke tanah air dengan Kiai Dalhar tetap tinggal di Mekah yang konon kabarnya sampai 25 tahun lamanya di Tanah Suci. Setelah 25 tahun, Kiai Dalhar baru kemudian mendapat ijazah mursyid Tariqoh Sadiliyah dari Syekh Muhtarom Al-Maki dengan Syahid Muhammad Al-Amin Manadi. Dari sinilah terungkap nama Dalhar disebut pemberian dari Syekh Sayyid Muhammad Banas Al-Hasani hingga dikenal dengan nama Nahrawi Dalhar. Setelah nama di belakang Nahrawi diberi Dalhar, nama kian dikenal sebagai Kiai Dalhar. Semenjak itu Kiai Dalhar terkenal sebagai musyrik, sufi, ulama sekaligus penggerak kemerdekaan Indonesia. Dan barangkali ada yang mau berziarah ke Gunung Pring, Muntilan, Magelang. Lokasinya sangat mudah dijangkau ya. Lokasi parkiran bus, mobil pribadi dan mobil lainnya juga sangat luas. Dari itu terus kita menaiki tangga ke atas ya. Lokasinya persis di pinggir atau tidak jauh dari jalan raya Magelang. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan.
Dan apabila ada tutur kata yang kurang pas atau lokasi yang salah, kami meminta maaf. Mungkin video ini bisa menjadi wawasan atau menambah pengalaman buat kita semua. Dan apabila ada yang salah, bisa taruhkan komentar di bawah ini untuk menjadi atau membenarkan yang salah lokasi atau tempatnya ya. Dan mungkin ini dari saya sedikit profil atau sejarah Kiai Raden Santri dan Kiai Dalhar yang berada di Watu Congol, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Dan dari saya, jangan lupa dukung channel saya biar lebih berkembang dengan cara like, subscribe, dan komen. Dari saya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.